Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan ketiga ini kita masih akan membahas pidato persuasif pada bab 2 ya. Tidak usah bosan karena memang ini harus kita tempuh. Ya memang seperti itu, apa yang harus kita lakukan ini memang kewajiban kita bersama. Pidato persuasif bab yang kedua, mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang berikutnya ada di poin 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikatornya kita nanti satu dulu ya, menelaah struktur model pidato persuasif saja dulu. Identifikasi cirinya pertemuan berikutnya. Nah, langsung saja struktur pidato persuasif. Nih, struktur pidato persuasif itu ada 3 poin. Poin yang pertama, pernyataan posisi. Setelah pernyataan posisi ada tahap argumen, lalu di bagian akhir penguatan pernyataan posisi. Nah, sederhananya begini, struktur itu bagian-bagian yang membangun. Misalnya yang struktur rumah itu ada atap, ada dinding, ada lantai. Sama seperti pidato itu. Strukturnya ya seperti itu. Ada bagian awal atau pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi ini pernyataan posisi, lalu tahap argumen ini bagian isi atau isinya. Isi itu di bagian isi kan biasanya menyampaikan bukti-bukti atau tahapan-tahapan tentang argumen yang ingin disampaikan oleh orang yang berpidato. Lalu di bagian akhir ada penutup atau penguatan pernyataan posisi. Ini bisa dibaca, pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan. Nah, ini pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Pendapatnya si pengarang di bagian pernyataan posisi. Nah, tuh kalau kita kaitkan lagi dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas plastik, berarti misalnya di bagian pernyataan posisi ini sudut pandang pengarang bagaimana? Pengarang atau orang yang berpidato, orang yang menyampaikan pidato itu pendapatnya tidak setuju menggunakan plastik atau menentang penggunaan kantong plastik. Lalu bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Mengapa kok menentang penggunaan plastik? Apa saja hal yang menjadi alasan kenapa tidak boleh menggunakan plastik gitu. Itu di bagian tahap argumen. Lalu di bagian penguatan pernyataan posisi itu berisi simpulan. Simpulan yang bagaimana? Simpulan yang memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Penguatan pernyataan posisi. Kita lanjut. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Persoalan remaja, kamu mungkin prihatin dengan keadaan remaja saat ini. Keadaan remaja saat ini yang suka melakukan balap liar misalnya, ya, menentang balap liar atau menentang remaja yang suka keluyuran malam. Misalnya pendapatmu seperti itu, posisimu jadi ya orang yang kontra terhadap hal tersebut. Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Nih, kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat.
pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Siapa yang akan diyakinkan? Jadi sebelum menyampaikan pidato, kamu harus mengetahui dulu audiensmu siapa atau siapa yang harus diyakinkan. Lalu setelah tahu siapa yang diyakinkan, kamu harus tahu apa yang akan diyakinkan, mengubah pandangan atau mengubah perilakunya. Misalnya orang yang ingin diyakinkan adalah remaja. Remaja itu sukanya balap liar. Lalu apa yang akan diyakinkan? Diyakinkannya begini, bahwa balap liar itu berbahaya. Balap liar berbahaya dan harus ditinggalkan. Jika ingin memang benar hobi balapan, balapanlah di sirkuit yang telah disediakan. Jangan di jalan raya. Jalanan umum itu berbahaya. Lalu setelah itu persiapan juga argumen apa yang menarik perhatian mereka. Nah, ini argumennya harus dibuat yang selogis dan semenarik mungkin agar apa? Agar ketika disampaikan bisa langsung masuk ke dalam pikiran audiens. Itu. Setelah itu dipertanyakan lagi apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Itu pernyataan posisi. Berarti bagian yang pertama ya. Bagian pertama atau misalnya gini. Ini tadi struktur isi pidato persuasif kan ada pernyataan posisi, tahap argumen dan penguatan pernyataan posisi. Misalnya kamu membuat pidato, teks pidato dengan dalam 3 paragraf saja. Nah, berarti paragraf yang pertama itu pasti harus pernyataan posisi. Lalu paragraf yang kedua adalah tahap argumen. Dan yang ketiga itu baru penguatan pernyataan posisi. Misalnya bagaimana Pak kalau paragrafnya banyak, ada 6 atau 7 atau bahkan 10. Umumnya begini, strukturnya itu tidak akan berubah. Yang bagian awal atau paragraf pertama itu mesti pernyataan posisi. Bisa jadi juga paragraf pertama dan kedua itu pernyataan posisi. Tapi intinya pernyataan posisi itu letaknya ada di awal. Setelah di awal kamu tahu pernyataan posisinya, setelah itu adalah bagian tahap argumen. Lalu di bagian paling akhir, biasanya di paragraf terakhir, itu baru penguatan pernyataan posisi. Sama seperti rumah, ada atap, ada dinding, ada lantai. Pernyataan posisi sebagai atapnya, karena letaknya di awal, di atas. Lalu tahap argumen itu berarti dinding-dindingnya. Lalu penguatan pernyataan posisi itu lantai. Itu ya, diingat-ingat ini sederhana sebenarnya kalau kalian mau mengingat-ingat. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi kalau disuruh menentukan. Tentukanlah struktur pidato persuasif berikut. Nanti kamu nggak usah bingung lagi. Bagian awal pernyataan posisi, tengahnya tahap argumen, 3 penguatan pernyataan posisi. Oke, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan-alasan. Contoh-contoh, bukti, pakar, dan informasi statistik agar argumen yang kamu sampaikan efektif dan meyakinkan. Kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Jadi di bagian tahap argumen kalian harus memperhatikan hal-hal ini. Harus logis, dibuktikan dengan alasan, beserta contoh-contohnya, bukti pakar kalau bisa, lalu informasi statistik, hitung-hitungan data itu, lalu argumen yang kamu sampaikan itu yang efektif, meyakinkan pendengar, lalu sertakan juga fakta. Itu ya tahap argumen yang pertama yang harus diperhatikan. Lalu urutan argumen itu bergantung selera penulis. Mulai dari argumen paling kuat dulu boleh, atau mulai dari yang langsung paling kuat juga boleh. Atau misalnya sebaliknya, pengen yang dari yang biasa
ke yang paling kuat. Itu yang penting itu disusun sesuka hati. Tapi yang penting apa? Runtut, urutannya runtut. Lalu bagian berikutnya adalah setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan menjadi intinya begini. Dalam pidato bagian tahap argumen ini kalian boleh mengembangkan sesuai dengan apa yang kalian bahas sedetail mungkin, asalkan masih nyambung dengan apa yang dibahas. Itu aja, nggak usah susah-susah. Yang penting kalian itu menyertakan bukti, alasan, contoh-contoh itu tadi, itu yang paling penting. Dan disusun secara runtut, boleh dari yang paling kuat ke paling lemah, atau dari yang paling lemah ke paling kuat. Yang penting urut runtut. Itu bagian tahap argumen. Lalu bagian akhirnya tadi ada penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan, memperkuat pernyataan posisi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memperkuat posisi yaitu memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah nada, mimik, gestur tubuh, dan bahasa. Itu harus diberi penekanan agar memperkuat pernyataan posisi. Lalu hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah argumen. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Ini tadi sudah, tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Jadi kamu harus menyertakan bukti-bukti yang logis. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan juga tabel, diagram, foto, dan gambar yang dapat mendukung. Dan ini memberikan dampak yang sangat hebat. Misalnya kamu menentang adanya penggunaan sampah plastik tadi. Apa efeknya di lingkungan laut? Apa dampaknya? Misalnya kamu menunjukkan ada seekor kura atau penyu, yang terlilit, lehernya terlilit plastik atau sedang memakan plastik. Itu sangat menyindir sekali. Jadi gambar-gambar seperti itu bisa berdampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Lalu penyajiannya dengan menggunakan PowerPoint itu sangat membantu. Itu ya. Itu tadi 3 bagian atau struktur penyajian pidato persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisi. Yang kedua ada tahap argumen, lalu diakhiri dengan penguatan pernyataan posisi. Itu diingat-ingat. Cuma 3 poin saja untuk pertemuan kali ini. Struktur pidato persuasif, yaitu pernyataan posisi. Yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Tuh, silakan nanti ditulis. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom-kolom yang telah tersedia dan berbagai jaringan yang telah tersedia. Jika tidak ada, saya cukupkan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan kegiatan belajar meski
tidak dengan tatap muka. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.